Oke, sekarang bagian ketiga. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga. Belajar CSS Color warna CSS dengan ngebuat apa ini satu set marker warna. Oke, start project. Oke, jadi nanti hasil akhirnya kayak gini nih. Bikin CSS Color marker spidol warna. Oke, mulai step pertama. As you've seen in the previous projects, web pages should start with a doctype HTML declaration, followed by an HTML element. Add a doctype HTML declaration at the top of the document and an HTML element after that. Give the HTML element a long attribute with n as its value. Okay. Jadi minta ditulisin doctype HTML sama gitu HTML, terus kasih atribut bahasanya Inggris gitu ya. Cek pilot. Oke, sip, mantap. Selanjutnya step 2, next a head element within the HTML element. Just after the head element, add body element. Jadi kasih head di bawah HTML, terus kasih body. Ini HTML, di sini kasih head. Oke, mau dikasih body. Ya, oke, cek. Tap, lanjut. Step 3, remember that the title element gives search engine extra information about the page. It also displays the content of that title element in two more ways. In the title bar when the page is open, in the browser tab for the page when you hover on it, even if that tab is not active, once you hover on the tab, the title tag is displayed. Within the head element, next a title element with the text color marker. Jadi disuruh bikin title di head ini. Judulnya color marker. Jadi dia ngasih tahu kalau nanti ada title di website kamu, kalau di tab gitu ya, ada tab buka browser, ada tab tuh di atasnya tuh, itu nanti tulisannya color marker. Oke, mantap, cek, sip. Oke, sip, mantap. Selanjutnya, to tell browser how to encode characters on your page, set the charset to UTF-8. UTF-8 is a universal character that include almost every character from all human language. Inside the head element is a meta element with attribute charset set to UTF-8. Remember that meta element are self-closing and do not need a closing tag. Jadi ini untuk kasih tahu si browser kita, si Google Chrome, si Edge, Firefox, untuk mengencode setiap karakter di halaman kamu dengan UTF-8. UTF-8 itu adalah karakter universal yang di dalamnya itu hampir semua karakter yang ada di bahasa manusia gitu. Jadi kita mau ngasih tahu semua karakter yang ada di web ini tuh bisa dirender dengan baik gitu ya. Biasanya meta itu disimpan sebelum title biasanya. Nah, ini kasih atributnya charset. Nilai dari atributnya UTF-8. Cek. Sip, mantap. Oke, selanjutnya kamu bisa memiliki self-closing meta element on a web page. Setiap meta elemen memberikan informasi tentang halaman yang tidak bisa diekspresikan oleh HTML elemen yang lain. Tambahkan self-closing meta elemen di dalam head lagi dan kasih atributnya viewport dengan konten atribut sebagai berikut.
Jadi halaman kamu akan terlihat sama di semua device, mau di komputer, di handphone, di tab gitu ya. Oke, tambah lagi meta. Nah, terus atributnya viewport. Viewport. Nah, lupa nih. Device with initial scale. Biasanya kalau pakai VS Code mah nggak pernah ngetik meta, ya udah dibikinin, cukup pakai tanda seru dibikinin, jadi nggak pernah ngetik ini sih, lupa. Bentar, bener nggak sih ini? Oh bukan, name-nya viewport, sorry, viewport. Terus ininya konten. Nah, lupa, nggak pernah perhatiin yang metanya. Now you are ready to start adding content to the page. Nah, sudah siap nih ngisi konten. Dalam body kasih H1 nya, terus judulnya CSS color marker, tutup, sip, next. In this project you will work with an external CSS file to style the page. Jadi ada file stylenya terpisah. Ini udah dibikinin katanya style CSS filenya, tapi sebelum kamu bisa menggunakannya ini harus di link dulu sama si indeksnya. Nah, ini dikasih link di sini, link rel. Ini atributnya rel untuk ngasih tahu kalau ini ngelink ke style sheet. Terus kasih hrefnya ini ke style CSS, file style CSS. Oke, cek, tip, mantap, udah nyambung ini sama style CSS. Nah, selanjutnya ini masuk ke step 8. Ini kita ngerjain CSS-nya, kita udah punya file style CSS-nya. Terus di sini minta heading satunya dikasih teksnya di tengah-tengah, jadi pakai teks align center. Sip, udah di tengah-tengah ya. Sip. Selanjutnya, nah di step 9, now you will add some element that you will eventually style into color marker. Pertama-tama di dalam body kasih div nih, di div kasih kelas katanya, namanya kontainer. Oke, tutup divnya, sip, cek, mantap, lanjut. Nah sekarang di dalam divnya kasih div baru dengan kelas namanya marker, tutup divnya, lanjut, sip, mantap. Nah step 11, sekarang waktunya menambahkan warna ke marker. Ingat, salah satu cara untuk menambahkan warna dalam elemen adalah dengan menggunakan kata kunci color seperti black, cyan, or yellow sebagai pengingat. Inilah caranya gimana menargetkan kelas berikut camp. Nah ini pakai titik ya, kalau ID pakai hashtag. Nah buat CSS, aturan CSS baru yang menargetkan nama kelas marker dan kasih background colornya merah. Jadi tembak si marker ke titik, karena ini kita nembaknya ke kelas, kelasnya namanya marker, kasih background color merah. Sip, marker. Kita punya marker di sini belum ada. Nanti kita tambahin si marker kelasnya. Cek, submit. Nah, di step 12 background color was applied, tapi marker div element tidak punya konten di dalamnya, makanya tidak ada warna merah nih di sini, karena div element ini karena tidak ada konten, dia tidak punya nilai tingginya, jadi tingginya 0 gitu ya.
Nah, kalau kita lihat nih si marker nih, nah ini kan dia div kosong nih, nggak ada isi apa-apa, ini dia jadinya ya udah nggak ada tingginya kecuali kita kasih tulisan misalkan tes. Nah, ini baru keluar nih backgroundnya merah nih. Itu karena dia nggak ada isinya, jadi dia tingginya kosong. Jadi nggak kelihatan isi merahnya nih. Nah, sekarang kasih nih tingginya nih. Jadi kita bisa ngatur ketinggian sebuah div lewat CSS 25 pixel dia mintanya ya. Kasih widthnya 200 pixel. Nah, jadi segini gini ya. Cek, mantap. Selanjutnya, your marker would look better if it was center on the page. An easy way to do that is with the margin shorthand property. Nah, ini ceritanya pengen si spidol ini teh di tengah-tengah gitu kan. Intinya dari sini itu mau ngasih tahu cara bikin tengah-tengah si spidol ini gitu. Nah, untuk bikin tengah-tengah biasanya apa namanya dikasih properti margin top, margin left, margin shorthand, property make it easy to set multiple margin area at the same time. Nah, untuk menengahkan si spidol ini kita set margin propertinya ke auto. Jadi ini nanti atas, kanan, bawah, kiri itu semuanya auto gitu. Jadinya dia bakal nyesuaiin semuanya dengan nilai yang seimbang. Nah, ini ada di tengah-tengah ya. Lanjut, sip, submit. Sekarang step 14. Now that you've got one marker center with color, it's time to add the other marker. Nah, ceritanya mau nambahin spidol yang lain nih. Di dalam kontainer div, tambahin 2 div lagi dan kasih nama kelasnya marker juga. Oke, siap. Ya, copas aja ya. Biar cepet. Oke, sip. Mantap. Lanjut. While you have three separate marker div element, they look like one big rectangle katanya. Ini sebenarnya ada 3 tapi kelihatannya kayak persegi panjang besar gitu kan. Kamu harus memberikan sedikit spasi di antara mereka agar terlihat lebih kelihatan mana spidolnya gitu. Nah, ini kalau shorthand margin property itu punya 2 value, kita bisa ngecek top bottom di nilai pertama dan kiri kanan untuk nilai kedua. Nah, ini kalau misalnya ini dia mintanya dikasih 10 pixel auto, jadi atas bawahnya 10 pixel, kanan kirinya dia auto, jadi dia tetap di tengah. Nah, gitu. Jadi kanan kirinya dia tetap di tengah-tengah, atas bawahnya ini 10 pixel gitu. Oke. Cek, mantap. Nah, untuk memberikan si spidol ini punya warna-warna yang berbeda, kita harus ngasih nama kelas yang unik di masing-masing si marker ini, si spidol ini. Multiple classes can be added to an element by listing them in the class attribute and separating them with a space. For example, the following adds both the animal and dog classes to a div element. If you add multiple classes to an HTML element instead of the first classes, you list may be overridden by later classes. Nah, ini memperkenalkan apa yang namanya class specificity. Jadi, apa itu class specificity? Kalau kita punya dua kelas, nama kelas kayak gini, kalau misalkan di sini ada warna merah gitu ya, ada warna merah, terus yang hijau ini, yang dog ini warna hijau, si merah ini akan ditimpa sama hijau. Jadi kalau misalkan ada dua nama kelas seperti ini, kelas yang kedua ini akan lebih diutamakan ketimbang kelas yang pertama. Oke, ini namanya CSS specificity. Kelas specificity.
Jadi yang terakhir selalu menimpa yang sebelumnya. Kalau ada kelas yang ketiga, misalkan ada kelas lain di sini, ini akan nimpa yang ini dan nimpa yang ini. Jadi akan didahulukan yang ketiga, seperti itu. Ini namanya kelas specificity. Oke, sip. Nah, sekarang kita tambahin kelas 1 to the first marker div element. Jadi nanti di sini kelas 1 ini akan menimpa properti yang ada di marker ya. Cek. Oke, sip, lanjut. Nah, setelah itu hapus background color property dari marker CSS. Jadi nanti background colornya punya masing-masing, dia unik ya. Kalau udah hilang. Sip, selanjutnya bikin CSS baru yang namanya one. Ya, nembak CSS baru namanya one, kasih background color red. Sip. Nah, cek. Nah, jadi ini ditambahin karena kita punya kelas marker dan one ya di sini. Ini kita punya kelas marker dan kita punya kelas one. Ya, di marker ini kita tidak ada background color, jadi dia bakal ditambahin background color ke div-nya si ini. Gitu ya. Karena di sini dia awalnya tidak ada, tapi kalau misalkan ada nih, misalkan di sini background colornya hijau, background color green, tapi karena di sini udah ada one ini background colornya red, nanti yang keluar akan tetap red seperti ini, nggak akan hijau. Seperti yang saya terangkan sebelumnya tentang kelas specificity ya. Jadi yang kedua ini akan selalu didahulukan sebelum yang pertama. Oke. Selanjutnya cek, mantap. Next. Sekarang tambahkan to di ini, di div yang kedua, dan 3 di div yang ketiga. Oke, submit. Selanjutnya, nah sekarang kasih yang to ini background color green. Terus yang 3 kasih background color blue. Sip. Nah, dia punya 3 warna yang berbeda. Sip, mantap. Lanjut. Sekarang step 21. There are 2 main color model. The additive RGB model used in electronic device and subtractive CMYK. Ya, jadi ini kalau kita ngelihat ada yang RGB, ini biasanya dipakai di layar elektronik seperti monitor. Tapi kalau CMYK ini biasanya dipakai di hasil print-printan kayak di kertas ya. Oke. Di dalam proyek ini kamu akan bekerja dengan model RGB, artinya warna akan dimulai dengan warna hitam dan akan berubah levelnya dari merah, hijau, dan biru seperti yang diperkenalkan. Dan cara yang mudah untuk melihat ini adalah dengan menggunakan CSS RGB function. Nah, sekarang buat CSS rule yang menargetkan kontainer ya. Dan kasih background colornya pakai RGB. Nggak pakai warna kayak tadi, RGB. Nah, ini merah ya, ini hijaunya, ini birunya. Oke. Nah, jadilah hitam gitu. Jadi kalau misalkan kita ganti, tuh mana nggak keluar. Nih misalkan kayak gini, ini merahnya 180, hijaunya 22, birunya 22, jadilah warnanya merah seperti ini. Oke, di undo aja, kita putihnya yang hitam. Oke, selanjutnya mantap. Sekarang langkah kedua, a function is a piece of code that can take an input and perform a specific action.
CSS RGB function accept value or argument for red, green, and blue and produce a color. Sebuah fungsi adalah potongan dari kode yang bisa menerima input dan melakukan perintah yang diinginkan. Misalkan nih CSS RGB ini dia mendapat nilai atau kita sebut argumen yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, ini nanti di belakang layar itu ada sebuah fungsi yang akan mengolah warna merah, hijau, dan biru ini. Nilainya ini dicampur-campur sehingga menghasilkan warna. Nah, setiap red, green, dan blue value is a number from 0 to 255. Oke, 0 artinya 0% warna di warna itu artinya hitam. Tadi kan RGB itu dimulai dari warna hitam, 0 itu hitam. Sedangkan 255 itu 100% dari warna itu yaitu putih gitu ya. Jadi kalau kalian mau warna hitam ya 000, kalau mau putih ya 255, 255, 255. Nah, di dalam CSS rule untuk kelas C1 ini ganti nih si RGB-nya. Nah, ganti jadi 255. Jangan pakai red, kita kasih 255. Terus si greennya 0, bluenya 0. Nah, kita lihat warnanya tetap jadi merah karena merahnya maksimal nih. Ya, merahnya maksimal jadi merah banget. Sedangkan ininya tetap warna hitam di warna hitam ya. Jadi merahnya benar-benar merah menyala. Kita cek. Oke, mantap, submit. Sekarang notice that the background color for your marker is still red. This is because you set the red value of the RGB function to the max of 255 ya, or 100% red, and set both the green and blue value to 0. Tadi yang seperti saya terangkan ya, yang tadi aku terangkan itu kalau misalkan nilai si merahnya maksimum, ya merahnya yang keluar, hijau dan birunya 0, kosong dia, nggak ada warnanya ya, hitam. Sekarang gunakan RGB function to set other color. Nah, yang dua ini kan hijau, berarti untuk hijau ini merahnya kita nolin, greennya kita maksimalin, birunya matiin. Sedangkan yang biru merahnya nolin, hijaunya nolin, birunya maksimalin. Cek. Kok TGB, sorry. Cek. Sip, mantap. Selanjutnya tab 4. While the red and blue markers look the same, the green one is much lighter than it was before. Oke, sorry sebentar. Oke, nah sekarang lanjutnya. While the red and blue markers look the same, the green one is much lighter than it was before. This is because the green color keyword is actually a darker shade and is about halfway between black and the maximum value for green. Jadi sebelumnya kan kita pakai green ya. Di sini tuh bukan kayak gini. Dan kalau dilihat ini kelihatannya lebih terang gitu kan. Nah, karena aslinya kalau kita pakai green, dia nilainya tidak seperti ini. Jadi dia ada agak gelap-gelap di nilai di merah dan birunya gitu ya. Nah, sekarang di RGB fungsinya kita rubah nih nilainya ke 127 biar tidak terlalu terang. Kita ganti ke 127. Nah, jadi agak gelap sekarang ya. Sip. Lanjut. Now add a little more vertical space between your markers and the edge of the container element they are in. Jadi dia pengen kasih vertical space di antara markernya nih, ya, dan di ujung kontainernya gitu ya. In the container CSS rule, gunakan shortcut padding property to add 10 pixel di atas dan di bawah, dan di kiri dan kanannya 0. Jadi ini sistem kerja margin dan padding itu sama. Kita bisa pakai shorthand singkatan kayak gini, ini 10 pixel atas bawah, sekarang kiri kanannya 0. Nah, ini ya. Sip, cek. Tap.
Sekarang in the additive RGB color model, primary colors are the colors that when combined create pure white, but for this to happen each color needs to be at its highest intensity. Jadi yang aku bilang, kalau pengen warna putih semuanya ini di nilai yang paling tinggi, jadi nanti warnanya putih. Before you combine color, set your green marker back to pure green for the RGB function in the 2 CSS rule. Set the green back to maximum value. Oke, ini naikin lagi ke maksimum. Cekidot, mantap, lanjut. Now that you have the primary RGB colors, it's time to combine them. For the RGB function in the container rule, set the red, green, and blue value to the max of 255. Jadi kita ini bakal jadi putih dengan cara ini 255, ini 255, ini juga 255, dan jadilah putih seperti ini ya. Cek, mantap. Selanjutnya step 28, secondary colors are the colors you get when you combine primary colors. You might have noticed some secondary colors in the last step as you change the red, green, and blue value. To create the first secondary color, yellow, update the RGB function in one CSS to combine pure red and pure green. Ya, ini kalau misalkan mau bikin warna kuning itu nyambur warna merah sama warna hijau, jadilah warna kuning. Aduh, silau. Oke, lanjut sambit. Step 29 untuk menciptakan secondary color selanjutnya, yaitu warna cyan. Update the RGB function in the 2 CSS rule to combine pure green and pure blue. Nah, untuk bikin warna cyan, kasih warna dua di hijaunya itu seperti ini, jadilah kayak biru cerah gitu ya, silau gini. Nah, sekarang step 29 selanjutnya, ini belum disambit. Sambit. Nah, sekarang ini mau bikin warna magenta. Nah, ini kasih campur biru dan merah, jadilah ungu. Nah, mantap. Sambit lagi. Selanjutnya step 31. Sekarang kamu sudah familiar dengan secondary color. Sekarang kamu belajar tentang tertiary color. Tertiary color itu yang bagian ketiga. Jadi kita nyatuin campur-campur 3 warna. Tadi kita udah sampai campur-campur 2 warna. Sekarang kita campur-campur 3 warna. Sekarang di spidol yang pertama ini dengan kelas 1 kita kasih rednya max value dan hijaunya 127. Kemudian set green 127. Kita lihat warnanya udah mulai berubah jadi oranye ya. Sip. Selanjutnya, oh sorry, aku tadi salah menjelaskan. Tertiary color itu diciptakan dengan menggabungkan primary, warna primary ya, dengan warna secondary yang terdekat. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini merah paling dekat itu dengan hijau, maka nanti terjadilah oranye kalau dicampur. Jadi merah yang terdekatnya hijau ya, yang terjauhnya ini warna apa ini? Nah, aku nggak tahu namanya ya. Tuh, ini yang terdekat adalah warna hijau, itu tertiary color. Di sini ada color wheel nggak ya? Nggak ada color wheel ya, tapi nggak apa-apa. Notice that to create orange you have to increase the intensity of red and decrease the intensity of green. Ini karena oranye adalah kombinasi dari merah dan kuning. Ya. Untuk menciptakan tertiary color spring green, combine cyan with green. Sekarang update nih. Greennya di max value, sedangkan birunya di 127. Nah, kita lihat ini kita warna hijaunya hijau seger gitu ya, nggak terlalu silau. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga rubah si merahnya ke 127 karena yang
Jadi primary-nya adalah si warna biru ya, nomor 3 itu. Jadi yang tertiary-nya ini, yang terdekat, kita ganti ke 127. Nah, sekarang berubah dari ungu jadi violet gitu ya, jadi lebih enak dipandang, lebih adem, karena backgroundnya udah terang banget. Nah, sekarang eh, ada 3 lagi tertiary color, namanya chartreuse green, jadi hijau tambah kuning, azure, blue tambah cyan, dan rose red tambah magenta. To create chartreuse green, nah ini ganti nih, si merahnya jadi 127 juga. Nah, ini juga jadi 127. Ini jadi 127. Nah, ini semua berubah gitu ya. Ini warna ketiga seperti itu. Salah. Yang mana yang one? Oh, ininya 255, sorry. Dibalikin. Jadi yang primernya ditinggiin ya. Ini birunya kita tinggiin. Salah, ini 127, yang ini ditinggiin, yang tadi ini ditinggiin yang ininya. Oke, cek. Nah, warnanya jadi seperti ini ya. Now that you've gone through all the primary, secondary, and tertiary colors on a color wheel, it will be easier to understand other color theory concept and how they impact design. First, in the CSS rule 1, 2, and 3, adjust the value in the RGB function so that the background color of each element is set to pure black. Remember that the RGB function use the additive color model, where colors start as a black and change as the value of red, green, and blue increase. Jadi sekarang kita mau balikin mereka semua jadi 0 ya. Jadi 0. 0. Oke, cek. Sip. Semuanya udah jadi hitam. Sekarang step 36. Color wheel itu adalah sebuah lingkaran di mana warna-warna yang mirip atau hue itu berdekatan, saling berdekatan, dan yang berbeda akan saling menjauh. Contohnya nih, merah murni itu di antara hue rose dan orange gitu ya. Jadi warna yang benar-benar merah murni itu nanti ada di, ini bukan color wheel sih. Color wheel sih. Jadi warna merah itu, merah murni itu di antara orange dan rose. Itu ada warna merah murni. Two colors that are opposite from each other on the color wheel are called complementary colors. Coba ya kita cari di Google yang namanya apa tadi, color wheel ya. Color wheel. Nah, sip. Sebentar. Nah, jadi ini color wheel yang tadi dikasih tahu itu warna merah murni itu di antara rose dan orange. Ya, ini warna merah murni ini di antara rose dan orange. Begitu juga orange murni dia antara red orange dengan yellow orange, hijau juga. Nah, ini kalau misalkan saling berjauhan kayak gini, ini disebut dengan complementary color. Jadi kalau misalkan digabungin nih complementary color, mereka akan menghasilkan warna abu-abu gitu ya. Warna ini menghasilkan strong visual contrast dan terlihat lebih terang gitu. Nah, sekarang di RGB function kita yang ada di CSS itu kita set value-nya yang untuk one 255 dan apa ini di 2 ini terus pure red, dan ini yang hasilin pure red, terus itunya ini 255 di green dan blue. Oke, ini menghasilkan warna cyan ya. Nih,
warna cyan ada di sini, ya kan? Kita cek, oke. Nah, sekarang lihat kalau red dan cyan color very bright, ya kan? Ini sangat terang, next to each other. Nah, warna yang kontras ini itu akan sangat mendistraksi jika terlalu digunakan di sebuah website. Kamu akan melihat teks ini lebih susah untuk dibaca kalau misalkan disimpan di background yang warnanya warna komplementari. Jadi best practice-nya itu pilih satu warna yang warnanya dominan dan gunakan complementary color-nya itu sebagai aksen hanya untuk mengarah untuk si user itu bring attention gitu ya, misalkan kasih tombol gitu, call to action buttonnya gitu, itu kasih complementary color gitu. Nah, sekarang coba di H1 nya ini dikasih background colornya ke cyan ya, background color RGB 0 255 255. Nah, cek. Nah, ini enak kalau misalkan dikasih warna seperti ini ya. Selanjutnya di step 38, nah sekarang di kelas 1 nya ini kasih RGB function bisa background color. Nah, ini ganti ke warna hitam lagi. Sekarang sedangkan yang di 2 kasih warna merah. Kasih warna merah, ini berarti dinolin. Oke. Notice how you are naturally drawn to the red color in the center ya. Jadi kan secara alami mata kita akan langsung ngecek si warna merah ini ketimbang yang atas dan bawah. Nah, jadi ketika mendesain sebuah website itu kita akan menggunakan efek yang seperti ini nih untuk memanggil sebuah atensi gitu ya, biar si user tuh ngelihat oh ini tombol gitu kan yang harus diklik, misalkan tombol beli atau check out seperti itu ya. Itu pentingnya complementary color. There are several other important color combination outside of complementary colors, but we'll learn those a bit later. Jadi nanti akan ada beberapa hal penting lagi tentang kombinasi warna di luar complementary color, tapi nanti akan mempelajari ini nanti. For now, use the RGB function in the 2C SSL to set the background color to black. Jadi kita akan balikin ini ke hitam. Next. Sekarang di H1 CSS rule, hapus background color property, balikin lagi ke warna putih. Oke, berikutnya. Sekarang waktunya menambah detail ke marker. Sekarang di marker di kelas 1 tuh red. Ini ganti dari 1 jadi red. Oke. Update to 1 CSS rule. Nah, ini jadinya red. Sip. Terus update ISO that the red value is at the max. Oke, ini 55. Sip. Submit. Selanjutnya ganti kelas 2 jadi green. Oke, ini jadi green. Ini jadi blue katanya. Oke, tip selanjutnya update CSS selector to the new green. Oke, ini jadi green, ini jadi blue. Sip, cek, sip, mantap. Nah, ini ada lagi cara memberi warna yang lain selain dari RGB. Jadi dia ngasih tahu untuk pakai yang namanya hexadecimal atau hex value. Kelihatannya mah komplit memusingkan katanya, tapi ini hanya bentuk lain dari mulai RGB. Hex color value dimulai dari ST karakter, terus ada 6 karakter dari 0 sampai 9 dan A sampai F.
Jadi pasangan pertama dari karakter ini adalah merah, yang keduanya hijau, yang ketiganya biru. Contohnya 4B5320. Nah, ini tuh sebenarnya nilai 4B, 53 dan 20. Jadi hexolarnya itu apa namanya? Ini minta rubah si green ini jadi green, pakai nggak pakai RGB tapi pakai hexadesimal, yaitu pakai hashtag dulu, terus 00 itu berarti merahnya nilainya 0, FF berarti nilainya maksimal, hijaunya, terus 00 berarti birunya nilainya 0. Oke, bentar, cek, sip. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama ini adalah untuk merah, yang kedua untuk hijau, yang ketiga untuk biru. 00 artinya dia gelap, sedangkan FF paling terang. 00 gelap lagi. Jadi ini sama kayak kalau nilai RGB itu 0, 255 dan 0 gitu. Oke, selanjutnya you may already be familiar with decimal or base 10 values which go from 0 to 9. Hexadecimal or base 16 value go from 0 to 9 then A to F. Jadi hexadecimal itu dari 0 sampai 9 terus A sampai F gitu ya. Dengan hex color 00 itu 0%, F itu 100%. Jadi 0% merah, 100% hijau, dan 0% biru. Jadi seperti ini nilainya. Jadi dia 0 paling kecil, F paling tinggi ya. Nah, kalau nilai itu biasanya 0 sampai 10 kan. Nah, kalau hexadecimal itu 0 sampai F. Jadi yang paling rendahnya 0, paling tingginya F. Sekarang coba lower intensity of green by setting the green value of X to 7F. Jadi 7F ya. 7F. Nah, ini sekarang jadi agak gelap. Oke. Sekarang ada lagi yang namanya HSL color mode atau hue, saturation, dan lightness. Ini juga cara lain untuk merepresentasikan sebuah warna. Jadi CSS HSL function itu menerima 3 value sebuah angka dari 0 sampai 360 untuk hue, dan persentasenya dari 0 sampai 100 untuk saturasi, dan persentase dari 0 sampai 100 untuk pencahayaan ya. Jika kamu membayangkan sebuah roda warna, hue merah itu ada di 0 derajat, hijaunya itu ada di 120 derajat, dan birunya ada di 240 derajat. Oke. Sedangkan saturasi itu adalah intensitas dari sebuah warna, mulai dari 0% atau warna abu-abu sampai 100% untuk warna murni. Jadi saturasi itu warna terendahnya itu abu-abu ya. Oke, 100%-nya benar-benar berwarna. Kamu harus memberikan nilai persen untuk nilai saturasi. Sekarang untuk pencahayaan itu seberapa terang cahayanya. Jadi 0% untuk benar-benar hitam, 100% untuk benar-benar putih. Sedangkan 50% warna netral, pencahayaannya netral. Sekarang di ini kita nggak pakai RGB, kita pakai HSL, terus kita ambil 240 untuk ambil warna hue-nya yaitu merah, terus saturasinya 100%, dan lightness juga 50%. Jadi warna biru. Kamu sudah mempelajari sedikit a few way to set the flat color in CSS, but you can also use a color transition or gradient on an element. A gradient is when one color transition into another. The CSS linear gradient function lets you control the direction of the transition along a line and which colors are used. Jadi gradient adalah ketika satu warna bertransisi menjadi warna yang lain gitu ya. Ada yang namanya linear gradient gitu. Nah, gradient itu jadi kayak berubah warna dari kiri ke kanan gitu. Jadi akan ada warna.
merah menjadi warna biru gitu, ada transisinya. Nah, satu hal yang harus diingat, linear gradient itu membuat sebuah elemen image dan biasanya digabungkan dengan background property, yang mana ini background property itu untuk menyimpan gambar sebagai nilai, bukan warna. Jadi kita rubah ini, nge-replace color ini bukan pakai background tapi background color, tapi pakai background ya, karena nanti kalau misalkan pakai linear gradient itu dia akan melihat ini bukan sebagai warna tapi sebagai image. Nah, selanjutnya linear gradient function is very flexible. Here is the basic syntax you will use in this tutorial. Nah, ini gradient direction color 1, color 2. Gradient direction ini adalah di arah dari si gradiennya. Color 1 dan color 2 adalah argumen warnanya, jadi mau berubah dari warna 1 ke warna 2 gitu ya, bisa beberapa warna gitu. Nah, jadi untuk pemilihan warnanya bisa pakai RGB, bisa pakai hex, bisa pakai HSL. Sekarang coba pemakaiannya langsung di sini, hasil linear gradient. Terus 90 degree untuk arahnya. Untuk warnanya belum dikasih tahu ya. Baru segini aja mintanya. Oke, benar. Selanjutnya kita pakai RGB. Dan nilai pertamanya adalah pure red. Oke, ini untuk warna pertama. Sekarang untuk warna keduanya adalah pure green. RGB langsung pure green 0,255. Sip, cek. Nah, mantap. Kita punya gradiasi di sini dari merah berubah ke warna hijau. Oke. Oke, sip. Aduh. Apa ini? Kena maggot. Ya. Submit. Seperti yang kamu lihat, linear gradient function menghasilkan smooth red green gradient. Nah, sedangkan linear gradient function membutuhkan while the linear gradient function needs a minimum of 2 color argument to work, it can accept color argument. Jadi nggak cukup, tidak hanya 2 warna, tapi kita bisa ngambil banyak warna gitu ya. Sekarang coba gunakan itu add pure blue as third color argument to the linear gradient function. Nah, kita coba tambahin nih 3 warna. Hasil warna pure blue 0 berarti ya 0,255. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Jadi si warna hijaunya di tengah-tengah nih, dia berubah dari sini ke sini. Sip, selanjutnya. Dan ini dianggap oleh browser sebagai image, bukan sebagai warna ya. Oleh karena itu kita pakai background instead of background color. Selanjutnya, step 54. Color stop allow you to fine tune where color are placed along the gradient line. They are length unit like pixel or percentages that follow a color in the linear gradient function. For example, in this red-black gradient, the transition from red to black takes place at the 90% point along the gradient line. So red takes up most of the available space. Ya, jadi kalau misalkan ada color stop, apa namanya? Apa nih? DR ya, jadi red gitu ya, tapi dikasih nilai 90% gitu. The transition from red to black take place at 90% point long. Jadi merahnya 90%, habis itu baru jadi hitam gitu ya. Sekarang kita coba ini, kasih 75% color stop after the first color argument ya. Ini kasih 75%.
Nah, jadi dia akan si warna merahnya ini akan ada 75% nih panjangnya dari keseluruhan. Biasanya baru hijau dan biru. Oke. Selanjutnya, sekarang kamu udah tahu nih gimana caranya memakai linear gradient. Sekarang dan juga apa namanya cara kerja pakai color stop yang tadi yang 5% ini ya. Jadi kita bisa nyeting nggak harus seimbang, bisa 25%. Itu namanya color stop ya, bisa 50%, bisa 100% gitu. Tapi nggak berguna sih color gradient kalau pakai 100% ya. Nah, you can use them to make the marker look more realistic. Nah, sekarang di linear gradient function, set gradient direction to 180 degree. Oke, 180 degree. Nah, sekarang jadinya atas bawah. Cek. Nah, submit. Sekarang set color stop for red to 0%. Nah, ininya 0. Color stopnya. Sedangkan si greennya itu 50%. 50%. Dan blue-nya 100%. Ayo dong, Mos. Nah, jadi seperti ini ya penampilannya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, sekarang now that the color stops are set, you will apply a different set of red to each color argument in the linear gradient function. The shades on top and bottom edges of the marker will be darker, while the one in the middle will be lighter, as if there's light above it. For the first color argument, which is currently pure red, update the RGB function so the value of pure red is 122, greennya 74, bluenya 14. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, kenapa salah? 122, 74, 14. Oh, salah tempat, sorry. Sini. 122, 74 sama 14. Cek. Nah, jadi tapenya kayak gini ya. Selanjutnya warna untuk yang keduanya 245, ini 62, ini 113. Sip, cek. Oke, udah mulai kelihatan warna merahnya. Terus yang terakhir kita ganti ini jadi 162, ini jadi 27, dan ini 27. Nah, jadi kelihatannya ada gradasi warna dari merah tua ke merah terang. Jadi seolah ada cahaya dari tengah. Sip. Red marker is looking much more realistic. Now we will do the same for the green marker using combination of the linear gradient. Ini ganti jadi background. Sip. Kita ganti jadi linear gradient di sini. Linear gradient. Terus ini 180 degree. RGB yang pakai hex. Oke, pertama 55. 68 dan 0D. 55, 68, 0D. Oh ya, jangan pakai koma dulu ya, lupa. Oke, sip. Selanjutnya untuk warna keduanya adalah 71, F5, kenapa pakai koma? F5, 3E. Ini bukan titik, koma. Oke, sekarang warna yang ketiga adalah 11, 6C, 31. Nah, oke, mantap. Selanjutnya yang biru. Kenapa balik ke merah? Even without the color stop, you might have noticed that the colors for the green marker transition at the same point as the red marker.
The first color is at the start 0%. Oh ya, lupa belum dikasihin ya. Ini 50% jelas sih saja. Then gradient function automatically calculate this value for you and place color evenly along the gradient line by default. Jadi ini kenapa yang hijau sama kayak yang merah? Karena secara default dia akan membagi nilai stopnya ini dengan nilai yang sama, yang equal, adil. Jadi Cesaro remove the tricolor stop. Nah ini kita hapus aja karena secara default emang nilainya seperti ini. Jadi bagi rata. Sip, submit. Sekarang step 65. If no gradient direction argument is provided to the linear gradient function that range color from top to bottom or along 180 degree line by default. Jadi defaultnya itu emang 180 degree. Kita bisa hapus aja ini. Nah, seperti itu. Kecuali kita mau pakai selain 180 degree. Now we will apply a gradient to the blue marker. Oke, kita hapus ya ini. Kita ganti linear gradient. Belum disuruh. Selanjutnya, sekarang disuruh untuk pakai linear gradient. Terus nilai pertamanya HSL, kita pakai yang 180 degree ya. Nilai pertamanya 186, terus 0,76 sama 0,16. Cek. Oh, dia nggak bisa pakai koma. Dia harus pakai persen. Siap. 16%. Oke, selanjutnya nilai yang kedua adalah ASL 223 90% di 60%. Selanjutnya untuk nilai yang keempat HSL lagi, hijaunya 240, saturasi 56%, brightnessnya 42%. Cek. Sip. Sekarang langkah ke-70. Marker sudah punya, spidol kita udah punya warna yang tepat. Sekarang waktunya membuat sleeve-nya gitu ya, marker sleeve. Dimulai dari red marker. Nah, sekarang di dalam red marker bikin div baru dengan nama sleeve. Dengan kelasnya sleeve maksudnya. Sleeve. Nah, tutup div-nya. Cekidot, sip, mantap. Sekarang step ke-71, buat CSS rule baru yang menargetkan kelas sleeve. Terus width-nya adalah 110 pixel. Terus height-nya 25 pixel. Oke. Habis itu dikasih background color white. Background color white. Oke. Ini kutubnya hilang. Sip. Check your code. Oke. Opacity describe how opaque or non-transparent something is. For example, a solid wall is opaque and no light can pass through, but a drinking glass is much more transparent and you can see through the glass to the other side. With the CSS opacity property, you can control how opaque or transparent an element is. With the value 0 or 0%, the element will be completely transparent. And at 1.0 or 0%, 100%, the element will be completely opaque, like it is by default. Nah, sekarang dikasih opacity di sini setengah 50% opacity-nya ya. Sip, seperti ini. Sekarang step 74 nih ya, opacity-nya udah kelihatan. Another way to set the opacity for an element is with the alpha channel.
Similar to the opacity property, the alpha channel control how transparent or opaque a color is. We have already set sleeve opacity with a name color and the opacity property, but you can add an alpha channel to the other CSS color property. Inside the sleeve rule, remove the opacity property and value. Oke, kita hapus. Kita pakai properti alpha. Mm-mm. 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 Nggak tahu. You are already familiar with using arithmetic function to alpha. But alpha channel dengan use of the tip is to improve the group that if it was positioned to the right side of the marker. One way to do that is to add a column cap for the sleeve. Hmm. Representative target class cap. In the new rule, set the width property to height 25. Class cap ini widthnya 10 pixel, height 25 pixel. Sleeve the category is still there. Now this person is down. Display main block. Left it di nah, kelihatan. Border left style. Solid. Nah, kan. Your border should be visible now if no color is set that is used by default. To make your code more readable, it's better to set the border color to border left color black.